الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالهداية واطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو رقيب المجيد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واعلموا أيها المسلمون إن الله تعالى أمرنا بالتقى في جميع أموالنا لنكون من الفائزين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, baru ini kita digemparkan tentang sikap kepala negara yang membiarkan warganya melecehkan karikatur Rasulullah dengan alasan kebebasan berekspresi, sehingga dunia Islam menjadi gempar, protes, bahkan berujung kepada pemboikotan ekonomi dari negara tersebut. Mengapa luar biasa dampaknya termasuk di negeri kita tercinta? Karena memang baginda Rasul begitu tulus dan peduli kepada kita umatnya, sehingga ketika beliau dilecehkan, dihinakan, seluruh umat tersentak dan merasa terluka. Saudara, kepedulian beliau digambarkan Allah di dalam akhir surah Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat perhatian akan keimanan dan keselamatanmu, serta beliau orang yang sangat belah kasih kepada orang-orang yang beriman. Menjelang wafatnya, Israel datang menjemput dan ingin mencabut roh kekasih Allah ini. Berita yang beliau terima, harusnya Israel datang bersama Jibril. Ketika dilihatnya Israel sendirian, maka Rasulullah bertanya, "Fa'aina Jibril?" Di mana Jibril? Bukankah engkau mestinya datang bersama Jibril? Maka kata malaikat Israel, "Ya Muhammad, Jibril di aras tidak sanggup melihat aku mencabut nyawamu hari ini. Datangkan Jibril, ada yang ingin aku tanyakan sebelum kau mencabut nyawamu." Maka Jibril pun turun ke kamar Rasulullah, dan Nabi bertanya, "Ya Jibril, apa yang aku dapat nanti di akhirat?" Sudah Nabi wafat, dia ingin tahu di mana keadaannya, posisinya. Maka Jibril menjawab, "Ya Muhammad, seluruh penghuni langit, seluruh pintu surga siap menyambut roh kekasih Allah." Nabi belum terlihat bahagia, sehingga Jibril keheranan, "Engkau tidak berbahagia ya Muhammad?" Maka Rasul bertanya lagi, "Bagaimana dengan umatku?" Di tengah beliau mendapatkan jawaban di zona aman, terjamin surganya, beliau masih sedih dan masyghul karena memikirkan umat yang dicintainya. Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, jangan khawatir. Aku pun mendengar Tuhanmu berfirman, diharamkan surga dimasuki umat lain sebelum seluruh umat Muhammad ada di dalamnya." Barulah beliau tersenyum bahagia.
Lalu Israel pun melaksanakan tugasnya, mencabut dari ujung kakinya. Tersentak beliau karena pedih dan mengerikannya sakaratul maut ini. Lalu beliau pun dengan suara tergetar mengadahkan ke langit dengan mata yang nanar, berdoa berharap kepada Allah, ya Allah, begitu sakit dan pedihnya sakaratul maut ini, timpakan saja kepadaku, jangan timpakan kepada umatku. Di tengah kejamnya menghadapi sakaratul maut, beliau masih memikirkan kita, masih peduli kepada umat yang akan ditinggalkan. Dengan menahan pedihnya sakaratul maut, beliau mengangkat tangan, menatap ke langit, berdoa kepada Allah. Ya Allah, begitu sakit dan pedihnya sakaratul maut ini, biar aku saja yang merasakan, jangan umatku yang merasakan. Subhanallah. Israel terus melaksanakan tugasnya sampai di kerongkongannya. Beliau tidak memanggil Fatimah, putri yang sangat dicintainya, Ali menantunya, Abu Bakar sahabat yang membelanya, atau Aisyah istri yang dicintainya. Ketika roh akan berpisah dari rombongan beliau, yang keluar kalimat adalah untuk kita semua. Ummati, ummati, umatku. Yang diingat adalah umatnya. Sampai akhirnya saudara, beliau dimakamkan di kamarnya sebagaimana wasiatnya, yang sekarang di sebelah Raudhah. Dan diangkatlah Abu Bakar di Sakifah Bani Sa'idah menjadi khalifah, kepala negara pengganti Rasulullah. Lalu Abu Bakar bertanya kepada putrinda tercinta Aisyah, ya Aisyah, ayah diminta umat Islam, seluruh kaum mukmin menggantikan suamimu sebagai kepala negara, sebagai khalifah. Ayah ingin mulia seperti Rasulullah. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan Rasul yang belum ayah kerjakan. Ada yang kata Aisyah, ba'da asar biasanya belakangan ini suamiku kakandaku Rasulullah suka memberikan makan seorang pengemis tua, matanya buta, yang ada di pasar Madinah. Dan dia adalah seorang nenek yang sebatang kara di pasar. Dan dia adalah seorang Yahudi. Kalau begitu kata Abu Bakar, ayah ingin mulia seperti Rasulullah. Besoknya pada asar, Aisyah, Abu Bakar membawakan makanan. Dia cari pengemis yang tanda-tandanya seperti digambarkan oleh putrinya, seorang nenek tua bermata buta, beragama Yahudi. Dan dia meminta-minta. Ketemulah beliau, kemudian diberikanlah makanan tersebut. Dengan kasarnya dilemparkan makanan tadi ke hadapan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menjadi kaget. Sebelumnya dia memberikan makanan, Abu Bakar mendengar nenek ini sedang sumpah serapah, sedang membuli Nabi Muhammad yang setiap sore memberikannya makan. Kata si nenek dengan kasarnya, pastilah Tuan bukan orang yang biasa memberikan saya makan. Dari mana nenek tahu engkau kan buta? Saya buta, tapi hati saya peka. Karena sangat berbeda antara Tuhan dengan orang yang biasa memberikan saya makan. Apa perbedaannya? Kata Abu Bakar bertanya dengan penasaran. Lelaki yang biasa memberikan aku makan, seorang lelaki yang baik hati, berakhlak mulia, disuapinya saya, dianggapnya saya sebagai ibunya sendiri, ditanyakan keadaan saya. Tidak seperti Tuhan dingin. Abu Bakar menangis, memang berbeda, dan saya tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan sahabat saya. Jadi yang biasa berikan saya makan sahabatnya kemana? Sudah meninggal, kata Abu Bakar. Sang nenek menangis terisak. Kalau begitu siapa lagi yang memuliakan saya, pengemis sebatang kara di jalan raya ini? Siapa lagi yang mau menganggap saya sebagai ibunya? Kalau temanmu yang baik sudah meninggal, maka saya kembali sendirian di dunia ini ya Tuhan. Saya sangat kehilangan sahabatmu yang mulia. Abu Bakar tidak kuasa menahan air matanya. Jika engkau yang hanya baru beberapa saat bertemu, berjumpa sudah kehilangan, apalagi aku
yang berpuluh tahun mendampinginya, bersahabat dengannya, tahu penderitaannya. Aku jauh lebih kehilangan daripada engkau, wahai Nabi. Siapa sahabat Tuhan yang baik dan mulia itu? Dia Muhammad yang setiap hari kau caci maki. Tambah meledak tangisan nenek tua. Lalu dia mengambil meraih tangan Abu Bakar, seraya memohon, Tuhan, jika Muhammad sahabatmu lelaki yang baik hati dan berakhlak mulia, pasti agama yang dibawanya agama yang penuh kemuliaan dan kebaikan, dan saya salah mendengar tentang Muhammad selama ini. Kalau begitu Tuhan, Islamkan saya. Betapa luar biasa kepedulian Rasulullah, bukan hanya kepada umat yang dicintainya, bahkan beliau tidak membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun yang membutuhkan. Wajarlah jutaan umat bereaksi dengan luar biasa karena tidak ikhlas manusia mulia yang mereka cintai dan mencintai mereka dinodai, dilecehkan dengan semena-mena. Maka sebagai bentuk cinta kita bukan hanya tersinggung dan sakit hati ketika wajah manusia mulia ini dibuat yang tidak pantas. Maka bentuk cinta kita sebenarnya digambarkan dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup sunnahku, menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka kelak dia bersama-sama aku di dalam surga. Jangan sampai saudara, anak kita kehilangan figur nabinya. Anak kita lebih bangga bercerita tentang idolanya, entah dari negara mana. Jangan sampai anak kita tidak kenal siapa anak-anak Rasulullah. Jangan sampai anak cucu kita lupa sejarah nabinya yang mulia. Maka itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Hampir 24 jam anak kita dididik lewat media sosial, sehingga jangan salahkan mereka kalau lebih mengidolakan orang-orang tidak jelas latar belakangnya daripada manusia yang dengan jelas Allah berikan perintah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Sebagai seorang pemimpin, beliau pemimpin yang membela umat. Satu hari Umar bin Khattab salat di belakang Nabi di waktu Isya. Ada yang aneh ketika sedang Nabi memimpin salat. Ada suara gemeretak dalam tubuh Nabi tiap kali bergerak dari gerakan-gerakan salat. Usai dari salatnya Umar memberanikan diri bertanya, engkau sedang sakit ya Rasulullah? Tidak ya. Mengapa ada suara-suara aneh ketika engkau bergerak dari gerakan salat? Umar bertanya dan Rasul masih tersenyum khasnya. Engkau ingin tahu ya Umar? Tentu ya Rasulullah. Dibawanya sahabat Umar ke mihrab Nabi. Lalu beliau membuka gamisnya, terlihatlah pinggang beliau terlilit kain. Ketika lilitan kain tadi dibuka, berjatuhan batu-batu dari pinggang dan perut beliau. Tersentak kaget Umar bertanya, untuk apa ini ya Rasulullah? Menahan lapar wahai Umar. Sudah berapa lama engkau belum makan? Sudah 2 hari ini, lapar minum, haus minum. Menangis Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, jika hanya urusan makan, kami siap memberikan engkau makanan yang terbaik di Madinah. Kenapa tidak cerita kepada kami? Dan siapa di antara kamu yang tahu engkau belum makan 2 hari ini? Wajahmu selalu sumringah dan tersenyum, kata Umar sambil menangis. Kata Nabi masih dengan senyum khasnya berkata, ya Umar, jika masih ada umat yang kelaparan, bagaimana aku bisa mengeluh lapar di hadapan kalian? Sebagai seorang hamba luar biasa ibadahnya. Aisyah meriwayatkan ketika aku mau tidur, Nabi lagi salat malam.
Ketika aku terbangun di tengah malam, beliau masih salat. Hatta tatafar rijlah, aku lihat sampai dua kakinya bengkak. Aisyah berkata, lima tas'au hada laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, mengapa engkau begitu ngoyo dalam beribadah? Bukankah Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak senang sekiranya Allah menggelari aku sebagai hamba yang bersyukur? Begitu pedulinya Nabi pada urusan salat, sampai beliau berwasiat kepada menantunya, ya Ali, usikum bis salah wa ma malakat aymanukum. Wahai Ali, aku berwasiat untuk kalian semua, jangan kalian tinggalkan salat, dan bantulah orang-orang lemah di sekitar. Sebagai seorang suami, luar biasa keteladanan beliau. Bahkan beliau berpesan kepada kita, kaum suami, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim wa ma anahunna illa la'in. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Tidak memuliakan seorang istri melainkan suami yang mulia, dan tidak menghinakan seorang istri melainkan suami yang hina. Maka Nabi berpesan kepada kita para kaum suami, jika kita ingin menjadi suami yang mulia, maka muliakanlah pasangan kita. Dan Nabi memuliakan dalam sikap dan tutur kata. Ketika Aisyah ditanya oleh para kaum ummahat, ibu-ibu di Madinah, bagaimana sayang dan marahnya Rasulullah? Kata Aisyah, gampang menandainya. Kalau sedang sayang dan senang, dia memanggilku dengan panggilan sayangnya, Khumairah. Kalau sedang marah, beliau tidak mencaci maki, cukup memanggil namaku, walaupun dengan nada datar aku paham kalau beliau sedang marah. Jadi kalau Nabi manggil ya Aisyah, menandakan beliau sedang marah. Jadi betapa luar biasa. Dan beliau tidak sungkan meringankan beban istrinya dalam sebuah peristiwa. Beliau pulang menjelang zuhur, sudah lapar luar biasa. Ya Aisyah, apa yang kita makan? Sebelum aku sholat zuhur. Aisyah kebingungan, belum ada apa-apa ya Rasulullah, karena sendirian, karena tidak ada yang membantu. Maka Nabi mensingsingkan gamisnya. Kalau begitu Aisyah, apa yang bisa aku bantu supaya kita bisa makan bersama siang hari ini? Betapa beliau adalah orang yang romantis, peduli kepada pasangannya. Sebagai seorang tetangga, beliau tidak sungkan membantu tetangganya. Aisyah menyatakan bahwasanya Nabi orang yang tidak sungkan membantu. Bantuan Nabi seperti semilirnya angin. Walaupun tidak banyak, tapi terus menerus kepada para tetangga, kepada sahabatnya. Dalam kitab Imam Muslim pernah diceritakan, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menggunakan gamis yang diberi dari negeri Yaman yang berwarna putih cemerlang. Keluar dari komplek rumahnya, bertemu dengan tetangganya yang du'afa, orang yang miskin. Melihat Nabi dengan pakaian putih yang baru terasa gagah, senang melihatnya. Ya Rasulullah, duhai engkau gagahnya hari ini. Ya, karena ini gamis yang baru. Suka engkau dengan gamis ini? Tentu ya Rasulullah. Kepingin punya seperti ini? Tidak ya Rasulullah, karena aku untuk makan saja sulit, bagaimana aku bisa membeli gamis. Dirangkulnya sang tetangga tadi, dibawanya pulang, disuruh tunggu di ruang tamu. Lalu beliau pun ke kamarnya, diganti gamis yang baru tadi, dibungkus dengan terapi. Beliau kenakan gamis yang lama, keluar dengan senyumnya. Sahabat, jika engkau menyukai gamisku, hari ini aku hadiahkan kepadamu. Maka sang sahabat yang miskin tadi bahagia dan bangganya luar biasa. Ya Rasulullah, Jabal Uhud besar, Gunung Uhud besar, maka sukacitaku, bahagiaku hari ini jauh lebih besar atas hadiah. Dan demi Allah ini akan aku gunakan sebagai kain kafanku. Jadi betapa luar biasa peka beliau dalam bertetangga, sampai tetangga senyum pun beliau paham. Jadi tidak perlu tetangga meminta bantuan kepada beliau. Oleh karenanya, jika kita ingin menjadi manusia mulia, suami yang mulia, pedagang yang mulia, tetangga yang mulia, pemimpin yang mulia, hanya satu kata kuncinya: berperilakulah seperti Rasulullah. Seorang Bilal bin Rabah
hanya budak yang hitam legam dari Afrika menjadi mulia. Suara terompahnya Allah pendengarkan di sorga ketika beliau mi'raj, karena Bilal menghidupkan sunnah Rasulullah. Umar bin Khattab mantan jawara, bahasa kitanya orang yang latar belakangnya kelam, bahkan hendak membunuh Rasulullah. Ketika dia dapat hidayah menghidupkan sunnah Rasul, Umar pun dapat kehormatan, makamnya bersebelahan dengan Nabi dan Abu Bakar. Maka siapapun kita ingin dicatat sebagai orang yang mulia dalam catatan hidup kita, maka jadilah Rasul pada diri kita, sebagaimana pesan Allah kepada kita tadi. Dan Nabi pernah mengingatkan kita semua dalam sebuah pertanyaannya kepada para sahabat. Wahai sahabatku, tahukah kalian keimanan siapakah yang paling cemerlang? Sahabat pertama menjawab, ya Rasulullah, iman yang cemerlang itu adalah imannya para malaikat. Kata Nabi, wajar kalau malaikat imannya cemerlang. Malaikat tidak punya syahwat dan dia utusan Allah. Sahabat yang kedua menjawab, ya Rasulullah, jika demikian, sahabat iman yang cemerlang itu adalah imannya para nabi dan rasul seperti engkau. Kata Nabi, kalau para nabi dan rasul seperti itu, imannya cemerlang, wajar mendapat wahyu didampingi Jibril. Jika demikian ya Rasulullah, kata sahabat yang lain, iman yang cemerlang itu adalah imannya kami, sahabat pendukung dakwahmu. Jika kalian imannya cemerlang juga wajar kalian melihat aku dan didampingi aku nabimu. Sahabat kehilangan jawaban, lalu bertanya, man hum ya Rasulullah? Jika demikian siapa ya Rasulullah yang imannya cemerlang, jika bukan para malaikat, jika bukan para nabi, jika bukan kami pendukung dakwah? Maka Rasul menjawab, wahum qaumun min ba'dikum, mereka adalah kaum sesudah kalian semua. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah melihat aku, hidup jauh sesudah aku, tetapi mereka dengan bangga menghidup-hidupkan sunnahku, dan aku merindukan mereka. Semoga kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal